semangat kita adalah semangat menghadirkan keadilan sosial. Ramai seruan genosida Muslim di India. Ada apa? India kembali diambang konflik sosial terkait ramainya isu kebencian terhadap salah satu agama. Bahkan ada seruan melakukan genosida umat Muslim di sana oleh kelompok ekstremis Hindu. Pada saat yang sama, upaya pemerintah Muslim minim untuk mencegah hal ini. Seruan genosida umat Muslim terjadi pada satu konferensi di India bulan Desember lalu, di mana ekstremis Hindu menggunakan pakaian khas keagamaan menyerukan untuk membunuh Muslim dan melindungi negara. Jika 100 dari tentara dan siap untuk membunuh 2 juta Muslim, maka kita akan menang, melindungi India dan menjadikan negara Hindu, kata anggota senior sayap kanan Hindu, Partai Politik Mahasabad, dalam sebuah video dikutip dari CNN International. Namun kata-kata dan seruannya untuk melakukan kekerasan disambut oleh pemimpin agama, disambut dengan tepuk tangan meriah dari banyak penonton dalam video ini, meski respon hampir seluruh warga di India marah besar karena seruan itu. Sebulan lalu juga banyak warga yang marah dengan seruan itu, bahkan banyak yang melihat pemerintah kurang menanggapi atau melakukan aksi penangkapan atas seruan itu. Padahal seruan itu memperburuk iklim hubungan umat Islam di negara itu. Setelah tekanan meningkat, akhirnya Pengadilan Tinggi India melakukan intervensi pada Rabu 12 Januari 2022 meminta tanggapan dan otoritas negara bagian 10 hari mendatang. Selain ada beberapa orang yang diselidiki oleh polisi setempat karena menghina keyakinan agama dengan potensi hukuman mencapai 4 tahun penjara, kata pejabat polisi Haridwar kepada CNN International. Hingga pada akhirnya, pada Kamis malam, kepolisian setempat menangkap seorang pria yang berbicara pada acara itu, kata pejabat senior polisi Haridwar Sektar Suyal. Namun polisi belum mendakwa orang itu karena masih tidak jelas apa yang dikatakan orang itu. Analisis mengatakan kelompok ekstremis Mahasabad Hindu tengah naik daun yang sudah terjadi sejak Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa hampir 8 tahun lalu. Meski kelompok ini tidak terkait langsung dengan Partai Bharatiya Janata BJP Muda, sebelumnya aksi kebencian umat Muslim juga sudah terjadi. Ini bukan pertama kalinya kehebohan soal agama terjadi di India. Sejak Partai Nasionalis Bharatiya Janata BJP yang dipimpin Petahana Perdana Menteri Narendra Modi berkuasa, diskriminasi dan penganiayaan agama dilaporkan kerap terjadi. Desember 2021, polisi India menangkap seorang pemimpin agama Hindu, Kali Charan Maharaj. Ia diduga membuat pidato yang menghina pemimpin kemerdekaan India Mohandas Gandhi dan memuji pembunuhannya. Gandhi ditepuk mati oleh seorang ekstremis Hindu selama pertemuan 2 ibu kota India pada tahun 1948. Sebelumnya ia menyuarakan persatuan Hindu Muslim. Di negara bagian Haryana yang juga dikendalikan BJP, warga Hindu dilaporkan menghentikan umat Islam saat Jumat mereka memberiakan selokan-selokan keagamaan. Pada bulan November, kelompok garis keras Hindu membakar rumah mantan Menteri Luar Negeri Muslim Salman Khurshid. Pasalnya ia membandingkan jenis nasionalisme Hindu yang berkembang di bawah Modi dengan kelompok ekstremis. Rasa keadilan, di situ ada kedamaian. Disebut bahwa peace is never about the absence of conflict. Peace is about the presence of justice. Karena itulah ada kedamaian. Jadi kedamaian itu fungsi yang dihasilkan dari rasa keadilan. Begitu juga dengan persatuan. Kita ingin ada persatuan. Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Mana mungkin menghadirkan persatuan dalam perasaan ketidakadilan? Karena itu, hadirkan rasa keadilan, di situ muncul kedamaian dan di situ muncul persatuan. Itulah yang sedang kita bangun di Jakarta ini. Dan ini adalah lintas sektor. Ketika mencakup pada aspek agama, sama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi seluruh warga negaranya, apapun latar belakang agamanya. Kebetulan di sini ada juga Pak Ketua Parisada Hindu Dharma. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami hal yang sama. Kami baru mulai bertugas, saya datang